Kapal gue hampir tenggelam cuy, cuma gara-gara ombak gunung anak Krakatau. Oke, jadi ini lanjutan part 2-nya dan ini gue kesiangan ya. Aturan itu gue berangkat jam 5 pagi tapi ngaret 1 jam dan akhirnya gue berangkat jam 6 pagi. Oke, langsung aja berangkat dan ini di dermaga udah banyak banget orang yang mancing, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Dan ini tuh perjalanannya sekitar 1,5 jam kalau dari Pulau Sebesi. Banyak juga perahu nelayan yang gue temuin di sepanjang laut ini ya. Ombaknya juga masih tenang banget. Tapi pas udah mau deket Gunung Anak Krakatau, udah mulai kerasa tuh ombaknya. Lumayan gede dan bikin kapal goyang banget, asli gue gak bohong, sumpah-sumpah. Dan tuh kelihatan kan Gunung Anak Krakataunya, dan yang siluet paling belakang itu yang besar itu namanya Gunung Krakatau. Jadi Gunung Anak Krakatau dan Gunung Krakatau itu tuh beda ya teman-teman. Dan akhirnya setelah 1 jam perjalanan melewati laut, akhirnya sampai juga di Gunung Anak Krakatau. Oke, langsung aja turunin tali perahunya, terus sandarin perahunya, dan langsung berangkat ke puncak Anak Krakatau. Nah, ini tuh gue cuma bawa botol minum satu doang ya, karena emang gue nggak akan lama-lama juga di sini gitu. Karena jujur, sumpah ini jujur banget ya. Karena gue trekking ke Gunung Anak Krakatau itu, gue penuh dengan perasaan yang was-was banget dan deg-degan. Sumpah gue nggak tahu kenapa, cuma hawanya tuh kayak, wah deg-degan banget, gue nggak tahu sih, bingung ngejelasinnya gimana. Pokoknya deg-degan banget dah. Tapi gue berusaha untuk berpikir positif kalau nggak akan terjadi apa-apa lah ya. Dan untuk sampai puncaknya itu cuma butuh waktu sekitar 20 menit aja. Dan setelah jalan beberapa menit, ketemulah plang peringatan yang tulisannya hati-hati Anda memasuki kawasan rawan bencana 3 Gunung Anak Krakatau. Makin deg-degan dong, tapi gue mencoba untuk tetap tenang. Jadi, Gunung Anak Krakatau itu pernah erupsi besar di tahun 2018 di mana erupsinya itu yang bikin tsunami di pesisir Selat Sunda. Kalian pasti tahu lah ya yang beritanya yang tsunami 2018 di Selat Sunda itu. Dan erupsi di 2018 itu ngebuat ketinggian anak Gunung Krakatau jadi menurun. Yang tadinya 813 meter di atas permukaan laut jadi 230 meter di atas permukaan laut. Ya nyusutnya sekitar berapa tuh, 813 dikurang 230 sekitar 500 berapa gitu ya. Gue bodoh dalam hitung-hitungan sumpah. Dan akhirnya setelah jalan-jalan lagi, akhirnya gue menemukan sebuah material muntahan larva yang udah mengeras. Dan ini sumpah berat banget. Oke, setelah 20 menitan akhirnya gue sampai juga di puncak Gunung Anak Krakatau. Dan di sini anginnya lumayan kencang banget, asli nggak bohong. Kalian bisa dengar sendiri suara anginnya. Dan tara, ini dia puncak Gunung Anak Krakatau. Dan yang belakangnya itu adalah Gunung Krakataunya. Dan jujur ya, sumpah, ini tuh gua gak lama-lama di puncak karena tiba-tiba ngerasa gak enak banget hawanya. Jadi gua memutuskan untuk langsung turun dan balik ke Pulau Sebesi. Sumpah tuh kayak bener-bener, lo nyampe puncak, terus hawanya tuh beda banget. Jadi akhirnya gua ya udahlah turun, gak perlu lama-lama. Juga udah gak penasaran sama puncak Gunung Anak Krakatau gitu. Lanjut, gue tuh pas turun berpikir apakah gue bisa menemukan muntahan larva berbentuk berlian ya, pemikiran gue kan begitu. Cuma kan gue nggak nemu, ya udah nggak apa-apa. Nah pas turun itu gue ketemu juga sebuah tongkat gitu kayak bersandar, ya udahlah mungkin itu punya orang. Dan akhirnya gue udah sampai kapal juga dan langsung pulang. Dan sumpah pas perjalanan pulang itu gombaknya gede banget dan gue jujur gue mabuk di situ. Gue mabuk laut, bener-bener puyeng banget, bener-bener sumpah itu puyeng banget. Dan akhirnya gue nggak fokus untuk ngerekam ataupun ngevideoin. Jadi gue fokus untuk nenangin diri gue karena gue udah puyeng banget. Jadi gue bawa tidur, gue bawa merem sih. Intinya gue bawa merem tapi ngerasain ombak gitu ya, kayak tidur-tidur ayam lah ya. Dan beberapa kali ombaknya itu hampir bikin kapal kebalik, bener-bener miring banget. Dan semua orang tuh bener itu udah panik dan termasuk gue sih. Cuma gue berusaha buat tenang aja, mencoba tenang padahal pun udah panik banget. Dan akhirnya alhamdulillah sampai juga, selamat sampai tujuan. Oke lanjut, see you next part gue yang entah kemana lagi. Coba dong komen tempat mana lagi yang harus gue datengin.